Ya, kembali lagi bersama saya Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post, dan Mas Taklis, yang sudah mendeklarasikan diri sebagai mantan teroris. Ya, Mas ya? Siap. Oke, Mas, ini kan kemarin berita soal terorisme itu kan masih ada ya sampai sekarang ya. Kemarin 2 hari lalu juga ada berita Densus menangkap jaringan NII di Sumsel. Kemudian terakhir Jemaah Islamiyah itu kan sudah mendeklarasikan membubarkan diri. Ya. Menurut pandangan Mas yang memang terlibat langsung di dalam di JAD, Iya. bagaimana menurut sampean ancaman terorisme khususnya di Kalimantan Selatan ya? Apakah ancaman itu masih harus kita waspadai? Terutama tadi sampean sudah cerita sedikit tentang perekrutan. Apakah kegiatan itu masih ada berlangsung sampai sekarang menurut pandangan sampean, pengetahuan sampean? Itu bagaimana sekarang, Mas? Kalau untuk JAD, untuk JAD sendiri itu karena sifat mereka itu kebanyakan lone wolf atau masing-masing. Mereka itu lebih ke lone wolf ya, ke mereka diri mereka masing-masing gitu. Kalau untuk perekrutan kemungkinan masih ada ya. Dan untuk Amalia untuk di daerah Kalsel ya itu wallahu alam ya. Saya kurang tahu kalau untuk itu. Tapi kita waspada iya, takut jangan gitu. Ya. Kita waspada iya, takut jangan. Biasanya kemarin yang kejadian di Daha, Polsek Daha itu juga kan masih umur 19 tahun ya. Sampai juga waktu terlibat juga berarti masih 24 tahun. Betul. Gimana nih Mas, antisipasi bagi mereka-mereka yang berpotensi untuk direkrut gitu? Apa sih yang harus diwaspadai gitu? Terutama juga dari orang tua juga. Apa sih yang harus diwaspadai mereka supaya anak-anaknya nggak ikut terlibat gitu? Kalau untuk ini kita ke orang tua dulu ya. Karena orang tua yang menjaga anak-anaknya pasti ya. Untuk orang tua itu ketika mereka melihat sering melihat interaksi anak-anak mereka. Melihat nih contoh dia punya teman. Dan temannya seperti apa gitu. Orang tua harus pintar-pintar juga untuk menilai teman seperguluran anaknya. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Gitu. Yang kita lihat anak-anaknya baik belum tentu seperti itu gitu. Orang kelihatan baik belum tentu ideologinya baik. Ya. Itu bisa dibaca dari mana sih? Dari keseharian sebenarnya. Kalau dari sikap, kalau dari sikap itu dia menjauh dari orang-orang yang seperti contoh ya polisi, kemudian pejabat-pejabat negara, karena tadi memiliki ideologi atau memiliki ilmu pemahaman al-wala wal baro. Wala itu loyalitas, baro itu bahasanya seperti menahan diri lah. Ibaratnya menjauhi. Baro itu disebutnya baro. Jadi ada di situ kita baro kepada siapa, walanya kepada siapa. Kita walanya hanya kepada orang-orang Islam atau orang-orang yang kalau di kelompok itu orang-orang yang berpemikiran sama dengan kita. Orang-orang yang di luar kita itu kita harus baro, menjauhi. Jadi dilihat dari situ aja untuk orang tua ya. Untuk orang tua itu dilihat dari pergaulan anaknya. Ketika anaknya itu mulai ada rasa-rasa bahasanya kayak membenci atau nggak senang dengan pemerintahan atau polisi, itu coba tanyakan kenapa dia bisa benci gitu. Kalau misalnya dia benci karena karena dia kalau bahasanya seperti pondasinya, dia ini demokrasi gitu kan, menjaga demokrasi dan sebagainya, itu perlu waspadai lah. Karena ketika anak-anak itu memiliki pemahaman seperti itu dan bertemu dengan teman-temannya, apalagi sering bergaul keluar, itu bisa jadi mungkin bertemu dengan teman-teman itu sering bahasanya seperti kajian-kajiannya itu. Waktu sampean aktif merekrut, berapa orang sudah yang sampean rekrut? Saya sudah 8 orang adalah, dan itu anak muda semua. Anak muda semua. Untuk bisa merekrut itu butuh berapa waktu itu? Saya untuk merekrut itu tergantung dari target saya yang saya rekrut. Ketika dia sudah memiliki semangat, itu mudah banget.
itu mungkin sehari itu bisa lah untuk sehari ya. Kalau dia punya sudah kuat fondasi itu. Kalau dia punya semangat itu, seperti contoh semangat yang saya bilang tadi itu, apalagi zaman ini ya, punya semangat, ini semangat Palestina ini sebagainya, wah itu mudah banget juga masukin tuh. Tinggal bilang ini jihad ini, wah yes. Medsos gimana? Kalau dari medsos sekarang kan era terbuka sekali ya, YouTube, Instagram, TikTok itu macam-macam lah konten tak terbatas. Itu bagaimana kita memfilternya lah? Kalau untuk medsos itu kan namanya medsos kan seberapa besar sih pengaruhnya medsos? Kalau medsos itu kembali lagi tergantung kepada orang yang mengikuti itu. Ketika dia keponya, karena kan masyarakat Indonesia ini ya, itu sukanya kepo ya. Ketika keponya itu hanya sebatas sampai di mana semangat dia itu, ya udah situ masuknya nanti. Ya. Contoh tentang video propaganda ISIS itu kan kelompok-kelompok jihad itu sering membagikan video-video propaganda, yang mana di situ mereka memasukkan ada dalil-dalil, kemudian penjelasan. Itu ketika kita baca itu emang seperti iya ya gitu loh. Seakan-akan kayak bener aja. Iya bener gitu, bener juga ya gitu. Tentang apalagi kita bandingkan dengan negara Indonesia ini, iya benar juga ya. Pergerakan itu biasanya menyasar lewat mana nih? Kalau di medsos jalan ya. Kalau di medsos itu seperti apa biasanya pergerakan mereka tuh? Kalau medsos itu biasanya tuh ke status dulu mereka. Lebih sering ke status ya. Mereka membagikan status, kemudian mungkin kita di situ menyaksikan dan melihat di situ. Kan otomatis ada interaksi ya di medsos itu ya. Nanti kadang mereka akan ngajak kepada grup, masuk ke grup, dan kebanyakan tuh grupnya grup Telegram. Ya. Oh ya. Grup Telegram, ada channel biasanya masukin itu channel. Yang channel itu, kembali lagi orang tua tadi ya. Coba dilihat HP anaknya tuh sering-sering dipantau, maksudnya di Telegram tuh apalagi itu. Wah. Itu yang paling Telegram tuh, ya. Ya, ketika di Telegram tuh sudah ada channel-channel yang ibaratnya wah ini nih mengarah ke propaganda ISIS dan sebagainya gitu. Wah ini kalau operasi daratnya gimana? Kalau operasi daratnya? Kalau di darat itu sebenarnya untuk orang asing ya, contoh pendekatannya seperti apa? Kalau ke orang-orang yang baru kita kenal tuh lebih seperti ini contoh. Saya baru bertemu dengan orang yang saya rekrut. Itu kadang saya cuma ya bahasa basi biasa lah, ngobrol-ngobrol biasa. Dari situ kita bisa baca, oh ini orang yang susah ini direkrut nih, karena orangnya intelek satu, kemudian dia tuh punya pemikiran yang ibaratnya kritis juga, itu nggak bisa. Saya pernah ketika mencoba ada beberapa ya yang saya pengen rekrut gitu kan, saya dekati, kemudian dia kritis loh. Kalau misalnya dia bahasanya sepertinya bisa membahas ya. Bisa ibaratnya akhirnya ini saya jauhi, saya lepas gitu. Ya. Sekarang tadi sekali lagi Anda sudah mendeklarasikan lepas dari itu semua ya. Masih ada nggak Mas stigma negatif di luar? Sekarang sampean sudah berbaur ya? Udah pulang berapa bulan nih? 2 bulan. 2 bulan udah balik ke rumah ya. Sama orang tua lagi sudah balik tinggal bersama orang tua. Bagaimana lingkungan menerima sampean sejauh ini? Alhamdulillah ya. Ketika saya ditangkap itu pun teman-teman dari Densus 88 itu menjaga itu, menjaga tersebarnya satu nama dan juga gambar gitu. Itu yang mereka jaga, dan privasi banget lah bahasanya gitu ya. Pokoknya mereka jaga banget. Bahkan ketika saya di bandara itu ada petugas bandara yang foto itu langsung didatangin tuh, disuruh hapus gitu. Alhamdulillah di situ masyarakat pun mungkin cuma beberapa orang yang tahu ya. Dan itu mereka ya seperti biasalah, seperti saya sebelum ditangkap gitu. Jadi nggak ada mereka, wah ini kamu mantan teroris, enggak. Alhamdulillah seperti itu. Apa yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda sudah tidak terlibat lagi dengan kegiatan-kegiatan semacam itu? Untuk
meyakinkan seseorang itu kan susah ya. Kalau kita belum menyaksikannya sendiri. Saya awal mula saya ingin berlepas diri dari ideologi itu berat. Ya. Karena satu, di situ kita bertarung dengan mental dan pikiran. Saya ketika ditahan itu, saya di penjara itu sudah 8 kali masuk rumah sakit. Kenapa tuh? Stres ya? Itu karena pikiran. Pikiran bagaimana melepaskan ideologi ini. Itu apa ya, campur aduk dalam hati saya itu. Ini saya lepaskan ini ideologi ini. Itu berat banget. Soalnya sudah perubahan darah itu, daging dalam tanda kutip ya. Karena ibaratnya sudah di kepala tuh saya kayak chip dalam. Karena apa ya? Ideologi ini tuh sepertinya mengikat kita gitu. Untuk melepas itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi di pikiran yang terkuras gitu. Makanya saya sempat 8 kali di penjara, baru saya 8 kali masuk rumah sakit gitu. Dalam kurun 3-4 tahun gitu ya. 8 kali masuk rumah sakit gitu. Nah di situ alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang apalagi ketika saya di lapas di kota Semarang itu ya, saya bertemu dengan teman yang non Islam, dan wah saya menganggap dia seperti saudara saya sendiri lah. Wah, jadi saudara sekarang ya. Karena di situ tempat teman saya berdiskusi, teman saya curhat, teman saya ibaratnya susah senang bersama lah kita di situ. Suatu hari saya pernah bilang ke dia gitu kan, karena dia orang NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Orang tuanya datang nih, orang tuanya datang. Wah di situ ketika orang tuanya datang tuh saya ngeliat apa ya, menangis juga saya, sempat nangis tuh gara-gara lama banget dia baru dibusuk gitu loh bahasanya gitu ya. Terus saya bilang begini, abang, saya bilang gitu kan, bahasanya abang tahu nggak, saya ketika dengan pemahaman saya ini, orang tua saya itu mau saya bunuh. Dia tanya gitu ya. Dia tanya kenapa? Karena orang tua saya itu saya mau jadikan target amaliyah nih bahasanya gitu ya. Karena bapak dan ibu saya itu mau mereka tuh mau coblos, bahasanya itu apa ya? Mereka tuh mau mengikuti sistem demokrasi ini lah bahasanya gitu ya. Ikut pemilu segala. Itu salah itu menurut sampai Iya, waktu itu ya. Waktu itu kayak saya bilang itu menjadi target amaliyah saya gitu. Sempat sampai kepikiran seperti itulah. Akhirnya waktu itu teman saya tadi tuh marah langsung. Wih, dia marah. Marahnya tuh ya marah abang kepada adik lah. Gitu. Sayangnya abang ke adik lah. Dia bilang, wih, udah abang, dia bilang gitu kan. Udah, kamu nggak usah lagi punya pemahaman seperti itu. Saya di agama saya nggak ada untuk membunuh begitu. Orang tua tuh, wih, nggak ada dalam agama saya, dia bilang. Itu nggak ada arahan untuk membunuh orang tua gitu. Masa ya kamu dengan pemahaman kamu tuh kamu bisa rela tega dalam hati kamu punya niatnya sudah salah sekali gitu, apalagi kamu melakukan gitu kan. Di situ alhamdulillah wah, beliau pun makinnya banyak jasanya buat saya lah gitu. Mana ketika saya sakit pun beliau ngerawat gitu kan, alhamdulillah. Dan untuk masalah pembuktian saya pernah bilang ke teman-teman Densus, kalau untuk di penjara itu kita bisa namanya pura-pura. Ya. Kita bisa pura-pura. Pembuktian itu tempatnya di luar. Siap. Pembuktian kita tempatnya di luar penjara, gitu kan? Di luar penjara, di dunia luar lah. Kalau misalnya saya bilang ke teman-teman ini, kalau misalnya saya masih ngelakuin seperti itu atau masih kembali dengan ideologi seperti itu, nggak usah tanggap, langsung dor aja di kepala. Saya bilang gitu. Iya. Karena saya sudah yakin, saya sudah mantap dengan apa yang saya bawa sekarang. Sekarang ini. Iya. Nah, sekarang sampean sudah jadi tadi sebutannya itu sahabat polisi anti terorisme ya. Polisi anti terorisme. Jadi ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin masih terlibat di dunia itu gitu? Sampean sekarang sudah, bahkan sampean itu sudah dalam tanda kutip sudah terjunnya tuh sudah sangat dalam kan, sudah sampai melakukan aksi, kemudian sudah sempat di penjara dan sekarang mendeklarasikan berhenti dari dunia itu. Alhamdulillah. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang masih terlibat di dunia itu yang mungkin jumlahnya masih banyak mungkin ya, karena penangkapan pun masih Sabang sampai Merauke. Untuk Indonesia itu. Oke. Ada pesan-pesan nggak? Tapi nanti dulu kita bahas nanti setelah break, setelah istirahat. Teman-teman jangan kemana-mana. Setelah break kita akan kembali bersama Mas Taklis.
di program Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja. Saya Ramadhani, Banjarmasin Post, jangan kemana-mana.